menjadi suatu peluang bukan hanya e-sport belaka, tapi bisa juga beyond e-sport, jadi community dan branding dan hal. Teman-teman juga tahu bahwa kalau di PUBG sih rame sekali sih, kita juga main, kita tahu sih maksudnya memang semakin hari makin rame, itu kita lihat peluang di sana. Jadi dari muda orang-orang sudah tahu ada e-sport, misalkan Genesis Dogma. Jadi goal itu kadang-kadang jadi jebakan juga. Ya, misalkan contoh kita lihat banyak pro soccer player misalkan dari Brazil kebanyakan. Mereka sukses 2-3 tahun atau bahkan cuma one season wonder kan. Karena ketika once mereka achieve jobs done, selesai, ya udah mereka akan langsung turun. Jadi jangan hanya jadikan itu sebagai goal jangka pendek, tapi jadikan way of life. Jadi ya, kembali lagi di YouTube channel kita Genesis Gang. Selamat datang guys. Kembali lagi hostnya dengan saya El Pacito dan Gidi Adi. Ya, kali ini kita bukan sama Ponimax lagi, kita berbincang-bincang dengan langsung para owner-ownernya Genesis Dogma. Ada dari South Venture, ada Pak Kevin Jong, ada Pak Vincent, ada Pak Bong Chandra. Ini kita susah banget nih guys dapetin waktunya. Mumpung hari ini bisa dapet waktunya, langsung kita mau tanya-tanya nih. Nah, Pak Dimas, coba kira-kira apa yang mau ditanya nih Pak Dimas? Langsung aja ya, ini untuk Pak Vincent nih. Oke. Ya kan? Apa Pak tanggapan tentang industri game dan e-sport saat ini Pak? Oh, e-sport memang ini sih salah satu industri yang cepat banget berkembangnya. Ya kan, dari tahun 2018 ke sekarang udah grow sampai 8 kali di seluruh dunia. Bahkan viewernya juga naik dari 26 juta, ya prediksi tahun ini ke 29 juta, 8 people ya kan di US. Nah, itu di US. Nah, bagaimana dengan di negara lain? I think di Indonesia atau negara berkembang lain juga kayaknya juga udah mulai berkembang cukup besar. Dan di Indonesia, especially kita juga punya tim Genesis Dogma kan. Jadi harapannya kita juga bisa membangun that brand community untuk perkembangan e-sport industri selanjutnya, dan dari community hopefully nanti menjadi suatu brand yang bagus juga. I guess e-sport bisa menjadi suatu peluang bukan hanya e-sport belaka, tapi bisa juga beyond e-sport, jadi community dan branding dan hal. Iya, sesuai ya dengan vision kita Pak. Jadi kita jadi wadah lah seluruh e-sport untuk apapun itu, semua kita maju di Indonesianya. Mantap. Nah, ini sekarang gue mau nanya juga nih untuk Pak Kevin nih. Ini bisnismen luar biasa guys. Kalau kalian tahu main Gidi Warkop, nah ini orangnya. Jadi kalau yang anggota klan yang disuruh main nemenin Pak Bos, nah ini dia Gidi Warkop. Sultannya Gidi. Nah, Sama. Pak Kevin. Jadi El Pacito sama juga sebenarnya. Iya. Mau nanya nih Pak Kevin, dari sisi bisnis gimana nih bos? Kira-kira tentang industri e-sport ini, itu menurut Pak Kevin gimana sih? Ya sangat menarik ya, karena banyak anak-anak muda sekarang main game semua ya. Teman-teman juga tahu bahwa kalau di PUBG sih rame sekali sih, kita juga main, kita tahu sih maksudnya memang semakin hari makin rame, itu kita lihat peluang di sana. Jadi dari muda orang-orang sudah tahu ada e-sport, misalkan Genesis Dogma. Mungkin 4-5 tahun ke depan juga kan orang udah tahu nih Genesis Dogma, nanti kita mau bikin apapun, seperti mungkin jadi media company, ya kan entertainment, orang udah tahu. Kita sudah punya anak-anak muda yang tahu dari mungkin 2-3 tahun sebelumnya mereka main PUBG, beranjak dewasa, jadi bikin media, bikin entertainment, mereka jadi viewers kita juga. Jadi kita lihat sih e-sport ini sangat menarik ya. Angle-nya orang nggak cuma main, tapi seperti Pak Vincent bilang tadi, komunitas juga ada di sana, ya kan, teman-teman udah saling kenal dan itu lekat di hati. Jadi kita lihat itu sih satu peluang usaha yang sangat baik sih Pak. Ya. Mantap banget. Jadi lu dengerin kata-kata Sultan guys. Jadi kalau kalian tetap mau nanti ikutin dia bisa jadi artis kata Pak Kevin. Jadi makanya tetap follow kita guys. Ya nggak Dit? Ya dong, harus dong kita follow kita terus ya. Nih untuk Pak Bong Chandra nih, bisa dibilang Pak Bong Chandra telah menjadi bagian Pak dari Genesis Dogma Pak selama ini. Udah support kita juga luar biasa. Thank you banget Pak. Apa sih yang Bapak lihat dari tim ini Pak, dan apa harapan kedepannya untuk Genesis Dogma Pak? ya saya lihat memang e-sports ini kan udah berubah ya, dari hanya sekedar
ya play for fun, jadi sekarang ada play to earn, apalagi dengan adanya metaverse ya, dan dengan adanya NFT dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya semuanya udah mendukung. Nah kalau untuk Genesis Dogma sendiri, saya lihat pertama adalah dari sebuah komunitas yang memang sama-sama kumpul, yuk kita main ya, play for fun. Tapi di sini kan kita perlu one step further kan, akhirnya menjadi sebuah tim yang profesional ya, pro player. Dan dari sana intinya adalah bukan cuma sekedar play for fun aja, tapi ada latihannya, kemudian butuh ekosistem yang mendukung, tempat yang bagus, pelatih yang bagus. Nah, kedepannya juga harus dikembangkan menjadi sebuah brand, ya, menjadi sebuah IP. Kenapa? Karena menurut saya ya the next big thing adalah IP game atau intellectual property game. Jadi Genesis Dogma ini apa sih yang orang persif ketika dengar GD? Ya, awalnya mungkin oke, GD is a team misalkan atau sebuah komunitas, tapi nanti ketika udah menjadi strong IP, mungkin nanti bisa masuk ke film, mungkin nanti bisa launch NFT project sendiri, sampai ke merch. Jadi bahkan ketika ada logo GD itu di merch mereka atau di apapun di kehidupan kita sehari, itu orang merasa kayak kok dapat spiritnya GD. Sama kayak misalkan kita lihat beberapa sportwear gitu ya, saya nggak sebut merek di sini, tapi kalau itu nempel itu kan di kita langsung merasakan kayak kita bagian dari sana gitu ya. Nah jadi itu sih harapan saya, GD kedepannya bisa di-develop more than just tim, tapi menjadi sebuah intellectual property yang betul-betul berharga. Oke, thank you. Oh, ya. Jadi kalau udah ada logonya GD itu rasanya tuh, kayak Bangga banget. Bangga Ya. banget. Dan kita yakin banget saat ini juga anak-anak Genesis Dogma maupun pro tim kita dan juga para komunitas ketika menggunakan jersey kita, Pak, mereka benar-benar sangat proud banget. Salah satunya kalau kalian, karena saya tahu banget ya, Satar dulu waktu kita pertama kali Genesis Dogma launching, kita ada satu jersey, dia beli dan dia pakai, dan he's so proud gitu, untuk dipakai untuk ikut turnamen waktu itu PNCO, dan akhirnya mereka juara 1 waktu itu. Jadi buat teman-teman, kalian harus bangga dengan memakai jersey kita, makanya beli di Tokopedia. Nah, Pak Bong, ini khusus nih pertanyaan buat Pak Bong nih, karena Pak Bong ini sebagai venture capital ya, dan orang yang sukses banget di dunia bisnis, memiliki banyak bisnis. Kira-kira mau tanya nih Pak, untuk para pro player dan para gamers yang lain, ada nggak sih kata-kata semangat untuk mereka? Dan mungkin kan industri game ini kan stigmanya masih banyak yang negatif. Nah, bagaimana untuk menyemangati mereka di dalam industri? Iya, yang pertama adalah jangan menjadikan hanya sekedar kompetisi itu hanya sebagai satu goal jangka pendek. Ya, kenapa? Karena sama halnya ketika kita misalkan main ke Bali, kita langsung olahraga, gym, dan ya once kita achieve goal tersebut, selesai. Jadi goal itu kadang-kadang jadi jebakan juga. Ya, misalkan contoh kita lihat banyak pro soccer player misalkan dari Brazil kebanyakan. Mereka sukses 2-3 tahun atau bahkan cuma one season wonder kan. Yes. Karena ketika once mereka achieve jobs done, selesai, ya udah mereka akan langsung turun. Jadi jangan hanya jadikan itu sebagai goal jangka pendek, tapi jadikan way of life. Gitu. Jadi the goal is not to be just a champion, tapi misalkan contoh orang mau jadi lomba lari maraton, goalnya mungkin bukan untuk jadi juara 1 lomba lari maraton juga, tapi goalnya adalah untuk menjadi seorang runner. Goalnya bukan untuk bisa ikut elemen, tapi goalnya adalah untuk supaya kita bisa punya badan yang sehat. Gitu. Nah jadi harus bisa punya mindset jangka panjang, itu yang pertama. Jadi jangan terjebak pada goal jangka pendek, jadikan itu sebagai way of life. Yang kedua sebenarnya harus punya winning mentality, karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai kompetisi apapun, mau itu fisik ataupun non fisik, itu sebenarnya adalah main game sebenarnya. Ya, itu terjadi dimanapun. Jadi ada orang nyanyi bagus banget di WC, tapi begitu nyanyi di depan 100 orang langsung fright, ya? betul. Nah itu yang harus bisa kita maintain. Nah gimana caranya untuk kita bisa maintain? Yang pertama adalah kita itu akan jauh lebih confident kalau kita tahu orang lain itu juga sama-sama punya rasa takut yang sama. Ya kan? Misalkan contoh, kalau misalkan kita takut sendirian kan kita pasti takut. Betul. Tapi kalau kita berdiri di atas stage di depan 100 orang, tapi kita tahu 100 orang itu sebenarnya takut juga. Iya. Kita pasti confident. Gimana cara tesnya? Turun aja dari panggung, samperin 100 orang, kita bilang, saya mau ajak 1 orang ke depan. Semuanya langsung pura-pura nggak lihat kita. Artinya mereka punya rasa takut yang sama. Nah, sama lawan-lawan kita juga takut kok.
Jadi nah kalau kita bisa benar-benar manage main games kita, mentality kita, saya pikir itu akan menjadi satu faktor kunci. Karena seringkali kita nervous pada saat menjelang ya big events, ya kemudian mungkin semifinal, final. Ya padahal semua pertandingan sebenarnya sama, walaupun ya kita punya lawan yang lebih jago pastinya. Jadi ya harus bisa punya goal jangka panjang, jadikan kedisiplinan sebagai way of life, bukan sebagai goal. Yang kedua adalah harus punya winning mentality. Gila, itu bagus banget loh guys. Saya baru pertama kali denger ini langsung bener-bener dapet ridho ya kan. Tapi bener-bener kalau kalian nonton ini ya, dan kalian bener-bener jangan di skip-skip, bener-bener kalian nonton, kalian dengerin baik-baik, kalian bisa dapat belajar banyak hal di dalam interview pada hari ini. Jadi buat dari sisi game, mungkin dari sisi bisnis, karena sebenarnya konsep itu bisa dipakai di semuanya Pak ya, nggak hanya ngomongin game aja ya. Iya. Jadi itu luar biasa banget guys. Ya, itu aja untuk interview hari ini. Saya terima kasih Terima banget kasih, thank you. Pak Bo, Pak Vincent, Pak Kevin untuk sudah hadir di dalam interview Genesis Gang. Dan teman-teman, jangan lupa untuk tetap subscribe kita, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa follow Instagram kita Genesis Dogma, dan juga Instagram Pak Bung Chandra, Pak Vincent, dan Pak Kevin. Nah, oke, see you guys.